penelitiannya nilai karakter mandiri tokoh dalam novel Sepasang Angsa Putih untuk Palupi, sebuah pendekatan pragmatik sastra. Penulis penelitian ini yaitu Sartika, Tia, En, dan juga Farida. Latar belakang dan tujuan penelitian ini yang pertama, menguraikan unsur intrinsik yang terdapat dalam novel Sepasang Angsa Putih untuk Palupi karya Mardiana Kuswanti. Yang kedua, nilai mandiri yang terdapat dalam novel Sepasang Angsa Putih untuk Palupi karya Mardiana Kuswanti. Yang ketiga, mendeskripsikan pemanfaatan novel sebagai materi ajar. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Objek penelitian unsur intrinsik dan nilai mandiri. Selanjutnya, pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Hasil penelitiannya menunjukkan sebagai berikut. Yang pertama, unsur intrinsik dalam novel Sepasang Angsa Putih untuk Palupi karya Mardiana Kuswanti meliputi tema, alur, latar penokohan, sudut pandang, gaya bahasa, dan juga amanat. Yang kedua, nilai mandiri yang terdapat dalam novel Sepasang Angsa Putih untuk Palupi karya Mardiana Kuswanti meliputi nilai kemandirian emosi, nilai kemandirian ekonomi, nilai kemandirian intelektual, dan nilai kemandirian sosial. Yang ketiga, hasil analisis novel Sepasang Angsa Putih untuk Palupi karya Mardiana Kuswanti dijadikan materi ajar dengan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP mengenai analisis unsur intrinsik dan kaidah teks novel. Pembahasan kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihan dan juga kelemahan pada penelitian ini, yang pertama, kelebihan memiliki fokus penelitian yang relevan yaitu nilai karakter mandiri dalam karya sastra anak menggunakan teori yang tepat yaitu teori pragmatik sastra. Kelemahan dalam penelitian ini yaitu adanya keterbatasan sampel, yaitu hanya berfokus pada satu novel, adanya keterbatasan teori yaitu hanya menggunakan teori pragmatik sastra dalam mengungkap semua aspek pada novel. Hubungan pragmatik dengan sastra pada penelitian ini yaitu dalam artikel ini pada peneliti menggunakan pendekatan pragmatik untuk menganalisis novel Sepasang Angsa Putih untuk Palupi. Mereka tidak hanya melihat kata-kata yang digunakan, tetapi juga bagaimana kata-kata tersebut digunakan untuk menggambarkan karakter, membangun plot, dan menyampaikan nilai-nilai tertentu. Penelitian kedua berjudul Analisis Kumpulan Puisi Esok yang Selalu Kemarin, karya Ragdi F. Daye menggunakan pendekatan pragmatik. Penulis penelitian ini yaitu Yanti Jerry Putria. Tujuan penelitian ini yaitu bertujuan untuk menangkap makna dalam kumpulan puisi karya Ragdi F. Daye dengan menggunakan pendekatan pragmatik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan pragmatik. Objek penelitian pada penelitian ini yaitu kumpulan puisi Esok yang Selalu Kemarin dan Ragdi F. Daye. Pendekatan pragmatik dan konteks sosial budaya. Hasil penelitian, dalam penelitian ini, Ragdi F. Daye menggambarkan pengalaman hidup yang penuh dengan kenangan dan repetisi. Puisi-puisinya seringkali membahas tema seperti waktu yang berulang, perasaan terperangkap dalam rutinitas, dan kenangan masa lalu yang membentuk identitas seorang. Larik-larik dalam puisinya seperti lingkaran ini telah memilih kita-kita dan angin menyeka kesedihanku menggambarkan suasana keterjebakan dalam waktu yang selalu sama, namun di dalamnya masih terdapat harapan dan kebahagiaan. Penelitian ini juga menekankan beberapa nilai utama yang terkandung dalam puisi tersebut seperti nilai moral, sosial, imajinasi, dan juga rasa. Hal ini membuat karya Ragdi tidak hanya menjadi ungkapan perasaan pribadi, tetapi juga cerminan kondisi sosial yang relevan dan kehidupan modern. Seperti yang terlihat dalam konteks pandemi COVID-19, hubungan pragmatik dan sastra dalam artikel Analisis Kumpulan Puisi Esok yang Selalu Kemarin, karya Ragdi F. Daye. Hubungan dalam artikel ini, Yanti menggunakan pendekatan pragmatik untuk menganalisis kumpulan puisi Esok yang Selalu Kemarin. Dengan kata lain, ia berusaha memahami makna yang terkandung dalam puisi tersebut bukan hanya dari segi bahasa yang digunakan, tetapi juga dari konteks sosial budaya dan pengalaman hidup penyair yang tercermin dalam puisinya. Selanjutnya, hubungan pragmatik dengan semantik. Judul penelitian yang saya ambil yaitu Analisis Makna Semantik dan Pragmatik pada Teks Iklan Layanan Masyarakat di sepanjang Jalan Raya Cipasung, Kecamatan Dharma sampai Jalan Siliwangi, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan. Penulis penelitian ini yaitu Hamidah Ida. Tujuan penelitian yaitu adalah
Ingin mengetahui bagaimana makna semantik yang terdapat pada teks iklan layanan masyarakat tersebut ditinjau dari jenis-jenis maknanya, dan ingin mengetahui bagaimana makna pragmatik yang terdapat pada teks iklan layanan masyarakat ditinjau dari makna lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, kualitatif, analitik. Objek penelitian yaitu iklan-iklan bermakna referensial, ada yang bermakna denotatif dan konotatif, serta ada pula yang mengandung makna konseptual dan asosiatif. Hasil penelitian pada penelitian ini yaitu bahwa makna yang ada beragam berdasarkan makna semantiknya. 8 iklan bermakna leksikal dan 16 iklan bermakna gramatikal. Berdasarkan ada tidaknya referensi, 15 iklan bermakna referensial dan 9 iklan bermakna non-referensial. Berdasarkan nilai rasa, 8 iklan bermakna denotasi dan 16 iklan bermakna konotasi. Berdasarkan ketepatan makna, 8 iklan bermakna kata dan 16 iklan bermakna istilah. Berdasarkan hubungan makna, 7 iklan bermakna konseptual dan 17 iklan bermakna asosiatif. Berdasarkan makna kias, 16 iklan bermakna kias dan 8 iklan bermakna non-kias. Sedangkan makna pragmatik pada teks iklan, makna kolokusi yang menyatakan 8 iklan, mengajak 7 iklan, memerintah 8 iklan, dan memperingatkan 1 iklan. Makna ilokusi asertif 6 iklan, direktif 15 iklan, komisif 3 iklan. Makna perlokusi teks iklan semuanya bermakna. Hubungan pragmatik dengan semantik dalam penelitian ini adalah Hamidah menganalisis iklan layanan masyarakat dari perspektif semantik dan pragmatik. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana kedua aspek ini saling melengkapi dalam menciptakan maknanya yang efektif dalam iklan. Penelitian selanjutnya yang saya ambil yaitu berjudul Makna Semantik dan Pragmatik, Tindak Tutur Ilokusi Direktif dalam naskah film set Kajian Semantik Pragmatik. Penulis penelitian ini yaitu Nabila Fira. Tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, mengidentifikasi jenis tindak tutur ilokusi direktif, dan yang kedua, menemukan makna semantik dan pragmatik dalam film set. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini. Hasil penelitian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa yang pertama, tindak tutur direktif pada skrip ini hanya ada 2, yaitu 7 data direktif imperatif dan 28 data direktif deklaratif. Selanjutnya, makna pragmatik 80% dan makna semantik 7%. Kelebihan dari artikel ini yaitu penelitian ini mengisi kekosongan dalam kajian semantik dan pragmatik, khususnya pada analisis tindak tutur direktif dalam konteks film. Yang kedua, metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini sangat cocok untuk menganalisis data teks secara mendalam, memungkinkan peneliti untuk menggali makna yang lebih nuansa. Selanjutnya, penggunaan kerangka teori semantik dan pragmatik yang jelas memberikan landasan yang kuat untuk analisis data. Kelemahan dari artikel ini yaitu peneliti hanya berfokus pada satu film sehingga sulit untuk melihat temuan keseluruhan film dengan genre serupa. Yang selanjutnya, penelitian ini juga terlalu bergantung pada satu teori semantik dan pragmatik sehingga membatasi cakupan analisis. Selanjutnya, hubungan pragmatik dengan sosiolinguistik. Judul penelitian yang saya ambil yaitu Sosiolinguistik dalam pengajaran bahasa, studi kasus pendekatan bahasa di sekolah dasar kelas rendah. Putra Babayo Perkasa 2020. Penulis penelitian ini yaitu Alimin Al-Sadi dan Eti Ramaniar. Tujuan penelitian ini yaitu adalah untuk mengkaji sosiolinguistik dalam pengajaran bahasa. Artikel ini memuat aspek teoritis dan praktis dari kajian sosiolinguistik. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian dari artikel ini adalah yang pertama, mengetahui gambaran keadaan berbahasa di lingkungan sekolah. Yang kedua, mengetahui variasi bahasa yang muncul di sekolah. Yang ketiga, memberikan aturan-aturan berbicara dan menulis yang tepat. Yang keempat, meningkatkan kesadaran sosiolinguistik, yaitu kesadaran akan perbedaan-perbedaan sosial budaya lintas bahasa. Selanjutnya, kelebihan penelitian ini adalah yang pertama, dapat memberikan aturan berbicara dan menulis yang tepat. Yang kedua,
dapat meningkatkan kesadaran kita tentang sosiolinguistik. Yang ketiga, dapat membantu pengajar dan peserta didik untuk memahami keadaan berbahasa di lingkungan sekolah. Yang keempat, dapat membantu memahami variasi bahasa yang muncul di sekolah akibat pola-pola masyarakat dalam penggunaan bahasa. Kelemahan penelitian ini adalah hanya berfokus pada satu objek penelitian saja. Baiklah, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sekian pemaparan saya dari materi hubungan pragmatik dengan ilmu lainnya. Terima kasih.